Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan organisasi komputer dan arsitektur komputer tentang CPU. Sebelum saya mulai, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Fitriani dari kelas TI 21A3 dengan NIM 312110460. Pengertian CPU. Processing unit adalah perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak, karena merupakan pusat pengolahan data dalam sebuah komputer. CPU sering disebut juga sebagai prosesor. Di sini ada fungsi CPU. Yang pertama, menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut dan mengeksekusinya dari persatu sesuai alur perintah. Yang kedua, ada pandangan paling sederhana proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah, yaitu operasi pembacaan instruksi dan operasi pelaksanaan instruksi. Komponen-komponen CPU dan fungsinya. Yang pertama ada casing. Casing berfungsi sebagai tempat kita meletakkan atau menempelkan motherboard, power supply, hard disk, dan lain sebagainya. Melindungi berbagai komponen di dalamnya dari debu, panas, air, atau kotoran lainnya. Pada saat bekerja, casing juga menjadi penting karena hampir semua peripheral macam motherboard, hard disk, dan floppy drive menggunakan casing ini sebagai tempat dudukannya alias tempat bekerja sehari-hari. Yang kedua ada motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik atau komponen komputer lainnya saling berhubungan seperti prosesor, video card, sound card, hard disk, dan lain sebagainya. Motherboard berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen-komponen komputer tersebut agar bisa saling komunikasi satu sama lain. Setiap motherboard memiliki spesifikasinya masing-masing. Spesifikasi seperti prosesor, apa yang didukungnya, dan beberapa kapasitas maksimal RAM yang didukung oleh motherboard tersebut. Yang ketiga ada prosesor. Prosesor secara garis besarnya merupakan sebuah alat berbentuk chip kecil yang berguna untuk proses berpikir dan logika dari perjalanan sebuah perintah komputer. Semakin tinggi kecepatan prosesor, maka semakin cepat komputer dalam memproses berbagai macam data. Itu pun tentunya harus didukung dengan RAM dan hard disk yang besar. Yang keempat ada RAM. RAM berfungsi menampung data yang telah berproses atau prosesor sebelumnya dialirkan ke bagian-bagian yang membutuhkan. Banyaknya pengembangan yang dilakukan pada bagian ini membuat kita lebih mudah dalam pemilihan RAM yang cocok untuk pekerjaan kita. Apalagi sekarang hampir semua merek menerapkan sistem garansi lifetime pada RAM 4. Chipset mengatur komunikasi antar komponen. Chipset dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, chip pertama disebut node bridge yang dapat mengatur komunikasi antara AGP, RAM, prosesor, dan south bridge pada chipset. Dan bagian chip yang kedua adalah south bridge yang dapat mengatur semua inputan dan output pada komputer termasuk PCI dan ISA bus, prosesor, memori, RAM, change, dan bekerja bersama untuk mengaktifkan komputer. Di sini ada aksi CPU. Yang pertama, CPU memori, perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya. Kedua, CPU, perpindahan data dari CPU ke modul I/O dan sebaliknya. Ketiga, pengolahan data CPU membentuk sejumlah. Keempat, operasi aritmatika dan logika terhadap data. Kelima, kontrol merupakan instruksi untuk pengontrolan. Keenam, fungsi atau kerja, misalnya instruksi pengubahan. Yang ketujuh, urusan eksekusi. Siklus eksekusi. Yang pertama, siklus eksekusi instruction access calculation, yaitu mengkalkulasi atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Biasanya melibatkan penambahan bilangan tetap ke alamat instruksi sebelumnya. Misalnya, bila panjang setiap instruksi 16 bit, padahal memori memiliki panjang 8 bit, maka tambahan 2 ke alamat sebelumnya. Yang kedua,
instruction fetch, yaitu membaca atau pengambilan instruksi dari lokasi memorinya ke CPU. Selanjutnya, instruction operation decoding, yaitu menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan dioper yang akan digunakan. Selanjutnya, operand address calculation, yaitu menentukan alamat operan. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operan pada memori. Selanjutnya, operand fetch adalah mengambil operan dari memori atau dari modul I/O. Selanjutnya, data operation, yaitu membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Selanjutnya, operand store. Data operation, yaitu membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Selanjutnya, operand store, yaitu menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.